Tuhan Allah yang kami sembah nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan bahwa seperti pujian tadi Tuhan, inilah rindu kami Tuhan. Untuk rindu kami datang menyembah-Mu, untuk datang memuji-Mu, dan datang untuk bersyukur setiap akan apa yang boleh kami alami dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau boleh kami lewati seminggu ini Tuhan, untuk kami berkumpul bersatu hati dengan saudara kami seiman di tempat ini Tuhan. Itu bukan karena kebetulan, bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi kami tahu Tuhan itu rancang dan rancangan-Mu Tuhan. Dan kami Tuhan boleh bersatu hati bersama-sama Tuhan. Kami boleh mau mengangkat pujian, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga terikat Tuhan saudara kami mungkin dalam perjalanan Tuhan. Engkau sertai mereka Tuhan, Engkau tibakan tempat ini Tuhan, dan boleh bersama-sama dengan kami untuk memuji dan berusaha nama Tuhan. Kami juga Tuhan untuk yang mengikuti ibadah di rumah streaming Tuhan, Engkau bertolong Tuhan mereka supaya juga merasakan hadirat-Mu juga nyata di tempat dimanapun mereka berada Tuhan. Dan sama Tuhan di tempat ini Tuhan kami mengalami sungguh luar biasa jamahan Tuhan. Mari Tuhan sebentar kami akan menikmati berkat rohani Tuhan. Mari Engkau Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan, Engkau tolong Tuhan, Engkau setiap apapun yang disampaikan oleh bibir hamba-Mu ini Tuhan, boleh menguatkan kami Tuhan, boleh mengingatkan kami Tuhan, boleh menjawab setiap kerinduan kami, setiap doa kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan setiap benih-benih yang ditabur Tuhan, firman-Mu Tuhan, itu tidak akan sia-sia, tapi benih itu boleh bertumbuh dalam hati kami dan berbuah, dan kami boleh menjadikan saksi dimanapun kami berada Tuhan. Mari Tuhan, kami tahu Tuhan, di saat kami dengan firman-Mu, di saat kami memuji nama-Mu Tuhan, puasa-puasa gelap, pengosor dalam udara tidak senang Tuhan akan kami Tuhan. Untuk kami bersatu hati kami tenang dalam nama Yesus Tuhan. Biar hadirat-Mu, biar Roh-Mu Tuhan yang boleh merawat kami di tempat ini Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya diri kami Tuhan, pribadi-pribadi semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus, dan kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini Tuhan masih berikan kita kesehatan, kekuatan. Mari saudara-saudara kita buka hati kita untuk kita nikmati firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita buka di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Firman Allah berkata demikian: Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini firman Allah akan berbicara bagaimana Tuhan mengosongkan dirinya untuk menuju kepenuhan. Di dalam surat Filipi, Rasul Paulus pada waktu dia di penjara, dia menulis kepada jemaat yang ada di Filipi dengan satu nasihat supaya jemaat Tuhan itu ada di dalam kesatuan. Jemaat Tuhan itu tetap kuat di dalam Tuhan sekalipun ada banyak tantangan, persoalan yang datang kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Nah saudara-saudara,
Di dalam pasal 1 di sini saudara, pasal 2, di ayat-ayat yang pertama, di situ Rasul Paulus ingin menasehatkan kepada jemaat di Filipi untuk merendahkan diri. Kemudian di ayat yang kelima, di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18, itu menasehatkan tentang ketaatan kepada Tuhan. Tetap taat kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan di dalam pembacaan firman Tuhan, kalau kita lihat mulai ayat yang kelima, dikatakan begini, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Paulus ingin menjelaskan kepada jemaat yang ada di Filipi di sini, bagaimana hidup mereka, bagaimana pikiran mereka, bahkan perasaan mereka itu harus ada di dalam Kristus. Hidup mereka harus ada di dalam Kristus. Apa yang Kristus lakukan? Di ayat yang ke-6 dikatakan apa yang Yesus lakukan. Yang walaupun dalam rupa Allah, yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, apa yang menjadi perasaan Kristus, apa yang menjadi pikiran Kristus, yaitu di ayat yang ke-7, dia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, saudara-saudara, Yesus mau di dalam hidup kita, pikiran kita, perbuatan kita, bahkan perasaan kita ada di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara, Kristus mau supaya hidup kita itu berpadanan kepada firman Tuhan. Amin. Kristus mau supaya dia mau menjadi teladan. Kristus adalah teladan dalam kerendahan. Makanya di ayat yang ke-7 firman Allah katakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Saudara-saudara, makanya saya katakan tadi bahwa Yesus mengosongkan supaya menjadi penuh. Dia kosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang manusia. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dia melepaskan semuanya. Kemudian di dalam terjemahan lama, menghampakan dirinya. Nah, saudara-saudara, apa yang dimaksudkan dengan mengosongkan dirinya di sini? Yesus itu adalah Allah. Dia datang ke dalam dunia ini, dia itu adalah pribadi Allah juga. Tetapi ketika dia mau menuju kepada salib, dia mengosongkan kealahannya. Dan dikatakan firman Allah, dia mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dia yang adalah Allah, tetapi dia mengosongkan dirinya supaya apa, saudara-saudara? Dikatakan di ayat yang ke-8, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya di ayat yang ke-10, di ayat yang ke-9, itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala ada yang di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Amin, saudara-saudara. Yesus mati di kayu salib, dia mengosongkan dirinya supaya kita ini yang berdosa, manusia yang berdosa, diselamatkan. Dan dikatakan firman Allah, supaya setiap nama Yesus, setiap lutut bertelut. Firman Allah katakan di ayat yang ke-10, Yesus, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus yang adalah Allah, dia mengosongkan dirinya, kealahannya itu, saudara, supaya kita ini yang berdosa diselamatkan. Nah, di dalam bahasa Inggris memakai kata no reputation, tidak ada reputasi lagi. Yesus yang reputasinya itu adalah Allah.
Dia yang adalah Tuhan, tetapi dia mau mengosongkan dirinya supaya kita ini yang berdosa diselamatkan. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mati di atas kayu salib, kita perhatikan bagaimana dia berkorban untuk saya dan saudara. Ada satu hal yang dia lepaskan. Dia mengambil rupa menjadi seorang manusia. Dan dia mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Supaya apa? Coba kita perhatikan 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara, Yesus mengosongkan dirinya. Firman Allah katakan bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Artinya di sini saudara-saudara, karena saya dan saudara, Yesus mati di kayu salib supaya kita ini diselamatkan. Dan firman Allah katakan, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yesus mengosongkan dirinya supaya kita penuh. Yesus mau supaya kita diberkati oleh Tuhan. Yesus mau supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Itulah tujuan Tuhan di dalam dunia ini. Dia mau supaya kita diselamatkan. Dia yang adalah Allah, Dia yang adalah Tuhan, Dia turun ke dalam dunia ini supaya kita diselamatkan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Dia mengosongkan diri supaya kita penuh. Penuh dengan apa, saudara? Penuh dengan berkat, penuh dengan kekayaan. Dikatakan firman Allah supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dia menjadi kosong, dia menjadi rupa sebagai hamba supaya kita diberkati oleh Tuhan, supaya kita diangkat oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang juga di dalam kehidupan kita, kadang-kala Tuhan membawa kita suatu keadaan yang seperti kosong. Keadaan yang dimana seperti kita tidak dapat berbuat apa-apa. Seakan saudara-saudara Tuhan membawa kita di pengalaman seperti kosong, seperti tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saudara-saudara, mari kita akan perhatikan di dalam Alkitab. Ada contoh-contoh di dalam firman Allah, bagaimana Tuhan membawa satu kehidupan, mereka mengalami satu kekosongan, akhirnya mereka menuju satu kepenuhan. Contoh yang pertama adalah Yusuf. Coba kita perhatikan dalam Kejadian pasal yang ke-37. Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-23 dan 24. Kejadian 37, 23, 24 dikatakan begini. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Ayat yang ke-24. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Saudara-saudara, sebelum kita akan melihat bagaimana Yusuf dipenuhkan, bagaimana Yusuf diberkati oleh Tuhan, tetapi ada pengalaman di dalam kehidupan daripada Yusuf. Dia ada melewati suatu masa yang sulit. Makanya di ayat yang ke-23, 24 ini, firman Allah katakan Yusuf tidak disukai. Yusuf tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Dia disayang oleh bapaknya, tetapi saudara-saudaranya membenci dia. Bahkan ketika mereka berjumpa dengan dia di ayat yang ke-23, firman Allah katakan ketika mereka melihat Yusuf, mereka menanggalkan jubah Yusuf yang maha indah. Bahkan di ayat yang ke-24, mereka melemparkannya dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong.
Saudara-saudara, terkadang Tuhan membawa kita kepada satu pengalaman di mana kita mengalami satu kekosongan. Sumur kosong. Yusuf ada di dalam sumur kosong. Padahal saudara-saudara, dia sudah bermimpi. Tuhan sudah memberikan dia mimpi bahwa dia akan menjadi seorang yang akan disembah. Bahkan saudara-saudara menyembah dia. Tetapi Yusuf mengalami suatu pengalaman yang sukar, yang sulit. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang Tuhan membawa kita ke satu pengalaman masa di mana kita seperti kosong, seperti kita tidak bisa berbuat apa-apa, seperti pengalaman yang sulit, pengalaman yang sukar, yang kadang-kala kita tidak mampu menghadapinya. Dan Tuhan izinkan itu, saudara-saudara. Ternyata supaya kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Supaya kita lebih merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan membawa kita, saudara-saudara, satu pengalaman yang sulit. Bahkan kita tidak mampu lagi menghadapi satu keadaan itu, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, kita lihat bagaimana Yusuf ini. Yusuf dalam hidupnya dia mengalami banyak hal yang dia alami. Dia tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Bahkan dia di Mesir dijadikan budak. Dia difitnah. Kemudian dia masuk dalam penjara. Dia mengalami suatu pergumulan, suatu keadaan yang sulit. Saudara-saudara, tetapi pada akhirnya dia mengalami kepenuhan. Dia mengalami satu berkat yang luar biasa. Di dalam Kejadian pasal yang 41, Kejadian 41 ayat yang ke-39. Kejadian 41 ayat yang ke-39 dikatakan begini, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ayat yang ke-40. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Saudara-saudara, Yusuf mengalami pergumulan, bahkan tantangan, di mana dia menghadapi kesulitan demi kesulitan. Tetapi ternyata saudara-saudara, di balik segala sesuatu yang dia alami, ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Dia menjadi seorang penguasa di tanah Mesir. Dia menjadi seorang pemimpin. Tetapi dia mengalami proses dulu. Saudara-saudara, saya sering katakan bahwa ketika kita akan menerima berkat dari Tuhan, kadang Tuhan membawa kita kepada pengalaman-pengalaman yang sulit, pengalaman-pengalaman yang sukar. Tetapi ketika kita diberkati oleh Tuhan, supaya memberi pelajaran kepada kita bahwa semua yang kita dapatkan oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Kadang-kala saudara-saudara kita lupa, kita memang berusaha, kita memang bekerja, kita memang melakukan segala sesuatu. Tapi kalau Tuhan tidak menyertai kita, itu tidak saudara-saudara, sia-sia. Itu hanya sia-sia. Tapi saudara-saudara, saya mau ingatkan pagi ini, saudara berusaha, ketika saudara mengalami kesulitan, persoalan, percayalah, ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Yusuf alami persoalan. Dia mengalami pengalaman-pengalaman yang sulit dalam hidupnya. Tetapi endingnya, dia diangkat, diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saudara-saudara, contoh daripada Yusuf ini adalah bagaimana dia tinggal dalam penundukan dan ketaatan kepada Tuhan. Dia mengalami proses yang begitu luar biasa. Dia dibuang, dikatakan firman Allah, dijual ke Mesir, dilemparkan ke dalam penjara. Tetapi Yusuf tetap setia, tetap tunduk kepada otoritas Tuhan.
Dan pada akhirnya dia diangkat oleh Tuhan. Dan satu hal lagi, saudara-saudara, yang ada di dalam kehidupan Yusuf yang kita pelajari, yaitu Yusuf ini pengampun. Dia memberi ampun. Ketika saudara-saudaranya membenci dia, menjual dia, firman Allah katakan, kalau saudara perhatikan dalam kejadian pasal yang ke-42 sampai ayat yang ke-43, di situ kita perhatikan bagaimana Yusuf mengampuni. Coba kita lihat saudara-saudara, kejadian pasal 45 ayat yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Kejadian 45 dikatakan begini, ketika Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ, maka bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ayat 2. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Ayat 3. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudara tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Ayat yang keempat. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ayat yang kelima. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara, Yusuf orang yang mengampuni. Saudara, hari-hari ini Tuhan mau memberikan kita pelajaran bahwa mari kita belajar untuk mengampuni. Sekalipun itu berat, saudara-saudara. Yusuf diperlakukan tidak adil. Pada waktu dia bersama dengan saudara-saudaranya, semua saudara-saudara membenci dia. Seakan-akan ketidakadilan diterima oleh Yusuf. Bahkan dijual dia. Dia mengalami suatu keadaan yang sulit dalam hidupnya. Dia dijadikan budak. Kadang-kala mungkin Yusuf berkata betapa teganya saudara-saudaranya terhadap dia. Tetapi ketika Yusuf sudah diberkati oleh Tuhan, ketika Yusuf diangkat oleh Tuhan, firman Allah katakan, pada waktu saudara-saudaranya berjumpa dengan dia, mereka ketakutan. Tetapi Yusuf berkata, marilah dekat-dekat. Dia melepaskan pengampunan. Saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita memberikan pengampunan. Pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Mungkin itu saudara kita, mungkin itu teman kita, mungkin itu siapa saja, saudara-saudara. Mari kita mau melepaskan pengampunan. Ketika kita melepaskan pengampunan, ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara, terkadang mulut kita bisa berbicara, saya sudah mengampuni dia. Tetapi belum tentu hati kita, saudara-saudara. Karena hati manusia, firman Allah katakan, begitu liciknya hati. Makanya kita harus dikuasai oleh Roh Kudus supaya kita belajar untuk mengampuni. Saudara mungkin menyimpan sakit hati kepada orang lain. Mari lepaskan pengampunan. Yusuf, dia memberi ampun, dia mengampuni. Sama seperti Bapa kita di sorga, sama seperti Yesus, dia mengampuni segala dosa kita. Makanya saudara-saudara, saya berdoa selalu pagi hari tentang doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami di situ dikatakan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mau mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. So, mari kita belajar mengampuni. Memang berat, saudara-saudara, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus kita mampu untuk mengampuni. Mungkin saudara berkata di dalam hati, saya tidak membenci, saya tidak suka. Tetapi saudara-saudara, kadangkala di dalam
muncul, timbul lagi untuk kita marah. Tetapi Tuhan mau supaya kita beres di hadapan Tuhan. Amin. Kita beres. Saudara-saudara, Yusuf mengalami kekosongan, tetapi dia dipenuhkan kembali oleh Tuhan. Ada pengalaman-pengalaman kita seperti kosong, tetapi Tuhan mau supaya kita dalam kekosongan kita, Tuhan membawa kita dalam pergumulan demi pergumulan untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita lihat lagi saudara-saudara contoh berikut di dalam kitab Rut. Kita lihat Rut, saudara-saudara. Rut pasal 1. Kita lihat contoh daripada seorang yang bernama Naomi. Rut pasal 1 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Rut pasal 1 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21, firman Allah berkata demikian. Kitab Rut pasal 1 Rut pasal 1 ayat 20-21. Nah, dikatakan begini. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ayat 21. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Saudara perhatikan yang bernama Naomi. Coba lihat ayat yang ke-20 tadi. Ayat yang ke-21. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Ini kejadian saudara-saudara. Ada satu keluarga yang bernama Elimelek. Ini kepala rumah tangganya namanya Elimelek. Suaminya Naomi. Mereka punya 2 orang anak, yaitu Mahlon dan Kilion. Ketika suatu terjadi kelaparan di tanah Israel, mereka pergi ke Moab. Ternyata ketika mereka pergi ke Moab, bukan sesuatu yang baik mereka dapatkan, tetapi justru mereka mengalami satu kesulitan demi kesulitan. Saudara perhatikan, kalau Bethlehem itu ternyata tempat di mana Tuhan tentukan mereka di situ. Karena Bethlehem artinya rumah roti, rumah berkat. Mereka ada di dalam Tuhan, tetapi mereka mau pergi menetap ke Moab. Moab itu gambaran daripada dunia. Tuhan mau mereka ada di Bethlehem, Yehuda. Tetapi keluarga Elimelek ini, mereka pergi ke Moab. Dan ternyata kesulitan demi kesulitan mereka alami di Moab. Makanya saudara perhatikan ayat yang ke-20, ketika Elimelek dan kedua putranya meninggal, tetapi kedua putranya itu ternyata menikah. Salah satunya saudara-saudara menikah dengan namanya Rut. Nah, tetapi kita lihat saja ini namanya Naomi, dikatakan begini. Tetapi ia berkata kepada mereka, ketika dia pulang kembali kepada Bethlehem, di situ dikatakan jangan sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Saudara, Naomi ini sebenarnya ketika dia pulang dia katakan jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, artinya pahit. Mara itu artinya pahit. Karena apa? Dia sudah banyak hal yang dia alami. Ternyata saudara-saudara, ketika kita ada di dalam Tuhan, Tuhan akan pelihara kita. Tetapi ketika kita lari dari Tuhan, justru banyak hal yang kita alami. Seperti Naomi ini, bahkan kesulitan demi kesulitan yang dia alami. Bahkan dia katakan jangan sebut saya Naomi, tapi sebut saya Mara, pahit.
Ada banyak hal yang pahit dia alami. Suaminya meninggal, kedua putranya meninggal, kemudian yang bersama-sama dengan dia adalah Rut, anak mantunya yang begitu setia. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sehingga di ayat yang ke-21 dia katakan, dengan tangan yang penuh aku pergi. Sebenarnya dia bersama dengan Tuhan, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan mengulangkan aku. Dia sudah mengalami suatu keadaan yang pahit dalam hidupnya. Ternyata saudara-saudara, dia alami hal itu. Dia katakan kepada saudara-saudaranya, mengapa kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Naomi mengalami masa-masa yang sulit. Ini yang dikatakan satu kekosongan dia alami. Dikatakan dia pulang dengan tangan kosong, tidak dapat apa-apa saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, ketika dia tinggal dengan Rut hadir dalam hidupnya. Rut memberkati hidupnya. Coba kita perhatikan Rut pasal 4. Rut pasal 4 ayat yang ke-14. Dikatakan begini, sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya dan pengkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu kepadanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah anak ayah Isai, ayah Daud. Saudara, ketika Naomi mengalami satu kekosongan, tetapi ketika dia berjalan, ketika dia ada bersama-sama dengan Rut, namanya diangkat lagi, saudara. Nah kan firman Allah katakan di ayat yang ke-14, perempuan-perempuan itu berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Rut akhirnya saudara-saudara menikah dengan Boas, yang pada akhirnya melahirkan seorang anak yang bernama Obed. Obed itu saudara-saudara ayah daripada Daud. Dan dari keturunan mereka itu saudara, lahirlah Yesus dari Yusuf, saudara-saudara. Nah saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lihat Naomi ini, dia mengalami suatu keadaan yang pahit, keadaan yang sulit. Tetapi ketika datang penebus, yaitu Boas, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Saudara, kadangkala kita mengalami kesulitan, mengalami persoalan, ada penebus yang ada di dalam hidup kita, yaitu Yesus. Amin. Yesus yang akan memberikan kita kehidupan yang manis. Yesus yang akan memberikan kita kehidupan yang baik, saudara-saudara. Makanya Tuhan mau supaya kita jangan lari dari hadapan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Cerita ini memberikan pelajaran kepada kita. Seperti Naomi ini, keluarga Elimelek sudah ada di rumah Tuhan, tetapi mereka lari. Mereka mau pergi dari rumah Tuhan. Apa yang terjadi? Kesulitan demi kesulitan. Saudara-saudara, Tuhan menginginkan kepada kita untuk kita hidup di dalam Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Amin, saudara-saudara. Jangan berani-berani kita jauh daripada Tuhan. Sekalipun kita lihat manusia kadang-kala mengecewakan. Kita melihat ini kadang-kala mengecewakan. Kita lihat saja Tuhan, saudara-saudara. Amin. Kita pandang saja kepada Yesus. Pandang kepada Tuhan yang menjadi penolong di dalam hidup kita. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Kehidupan Naomi yang dahulu pahit menjadi hidup yang berkelimpahan. Kehidupan dulu dia kosong. Dia mengalami kepahitan demi kepahitan dalam hidupnya. Dipulihkan kembali oleh Tuhan. Oleh karena dia ada terus di dalam Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu saudara mengalami kepahitan-kepahitan hidup, satu keadaan yang sulit, tapi saudara buang semuanya itu. Pandang kepada Yesus. Ada satu saat Tuhan akan mengubah hidup kita, saudara-saudara. Untuk kita ada di dalam Tuhan, untuk kita lebih mengasihi Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga adalah Daud. Saya tidak mau baca tentang firman, tentang pembacaan bagaimana Daud mengalami kekosongan. Daud sekalipun dia seorang pemimpin, dia seorang yang hebat, dia juga pernah mengalami satu keadaan yang sulit, keadaan seperti kosong, saudara. Sampai dia katakan kepada Tuhan, jangan ambil rohmu yang kudus daripada. Dia mengalami suatu keadaan yang kering, saudara-saudara. Dan Tuhan pulihkan dia, asalkan dia datang kepada Tuhan. Saudara, mungkin kita mengalami keadaan seperti Daud. Kita dibawa Tuhan karena pengalaman yang kering. Aduh, saya mau melayani, saya mau ikut Tuhan. Seperti keadaan kering, saudara. Seperti keadaan kita tidak berdaya. Tetapi Daud dia kembali, saudara. Dia katakan kepada Tuhan, jangan ambil rohmu yang kudus daripada. Perbaharuilah hatiku, perbaharuilah batinku, perbaharuilah rohku. Dan saudara, Tuhan memperbaharui. Siapa yang tidak pernah berbuat salah, saudara-saudara? Daud yang hebat, dia pernah berbuat salah. Setiap kita pernah berbuat salah. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, firman Allah katakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Demikianlah Tuhan akan berbuat kepada kita, saudara, asalkan kita datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana respon kita ketika kita mengalami keadaan yang sulit? Bagaimana respon kita mengalami suatu keadaan yang kosong, yang kadang kering? Kita belajar dari Daud. Dia cari Tuhan. Amin, saudara-saudara. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Mungkin saudara hilang semangat ikut Tuhan. Hilang semangat untuk berdoa. Hilang semangat untuk melayani Tuhan. Cari Tuhan, saudara-saudara. Dia akan datang memberkati kita. Dia akan puaskan kita. Makanya saudara-saudara, sama seperti Yesus di dalam surat Filipi tadi, dia mengosongkan dirinya supaya kita menjadi penuh. Dia mengosongkan dirinya, makanya Allah memberikan dia nama di atas segala nama. Dan segala lutut bertelut menyembah Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagai kesimpulan, untuk kita memperoleh berkat, untuk kita memperoleh yang namanya kepenuhan, di mana Tuhan memberkati kita. Kadang-kadang Tuhan membawa kita melewati proses-proses seperti keadaan yang sulit, seperti kering, seperti kosong. Justru di situ, saudara-saudara, Tuhan memberikan pelajaran kepada kita untuk kita lebih dekat kepada Tuhan, untuk tetap memandang kepada Tuhan, untuk memberi pengampunan, untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik di dalam hidup kita. Saudara, upahnya ketika kita bertahan menghadapi satu keadaan yang sulit adalah berkat Tuhan. Tuhan berikan kepada kita. Sama seperti Yusuf, dia kuat menghadapi tantangan. Dia diberkati oleh Tuhan. Naomi juga, saudara-saudara. Daud demikian. Saya percaya, saudara-saudara, kalau mengalami satu keadaan yang sulit, tetaplah berharap kepada Tuhan. Amin. Tetap percaya hidup saudara ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan mengangkat kita, saudara-saudara. Dan ingat, ketika kita
mengampuni, lupakan saudara. Mengampuni, melupakan, mendoakan. Ada satu pesan dari hamba Tuhan, gembala saya di Malang. Dia berkata, mengampuni, mendoakan, memberkati. 3 hal ini saudara. Setiap minggu dia katakan, mengampuni, mendoakan, memberkati. Dan hal ini saudara-saudara kadang-kadang gampang. Kita sebut saja gampang. Tetapi ketika kita praktekkan, betapa sulitnya. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, kita mampu untuk apa saudara? Mengampuni, mendoakan, memberkati. Ketika saudara melakukan hal ini, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Biarlah firman Allah ini menjadi kekuatan kepada kita. Mari kita belajar untuk mengampuni. Mari kita belajar untuk saling mengerti, suami mengerti istri, istri demikian mengerti suami, anak-anak demikian juga mengerti orang tua, orang tua mengerti kepada anak-anak. Saudara, kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi satu pujian. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Kita minta Tuhan memenuhi kita. Kita minta Tuhan memberikan kita kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami suatu keadaan yang kosong dalam hidup kita. Keadaan yang sulit, keadaan yang sukar. Tetapi di balik semuanya, ketika kita bertahan, ketika kita belajar melakukan firman Allah, ada berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Keadaan yang kosong Tuhan akan penuhi kita. Tuhan akan penuhi kita dengan berkat-berkat. Tuhan akan penuhi kita dengan damai sejahtera, sukacita yang berasal daripada Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Kudus. Kita nyanyikan pujian ini, kemudian kita akan menyembah Tuhan. Kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sekarang Tuhan penuhilah hidupku. Amin. Haleluya. Bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Haleluya. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai Tuhan. Diriku ragu kesejukan hari hidupku Tuhan. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Penuhi
suatu keadaan-keadaan yang sulit, keadaan-keadaan seperti kosong dalam hati kita, keadaan seperti kita kering, keadaan di mana kita tidak mampu lagi untuk melakukan sesuatu. Bahkan kita mulai ada rasa kecewa, kita mulai ada rasa marah, kita mulai ada rasa tidak senang. Saudara-saudara, jangan sampai hidup kita larut dengan kekecewaan, larut dengan keadaan-keadaan yang sulit. Mari kita bangkit. Percayalah, dalam setiap proses, dalam setiap keadaan, ada maksud dan rencana Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Terkadang Tuhan membawa kita dalam keadaan sulit, kesulitan
hati yang kosong pada pagi hari ini Tuhan. Oh Tuhan, permasalahan kehidupan baik secara ekonomi Tuhan, baik kami mungkin dengan suami dan istri, dengan anak-anak, dengan keluarga Tuhan, dengan orang tua Tuhan. Ada banyak masalah yang kami hadapi Tuhan, tetapi kami mau Tuhan pagi hari ini kami mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Balut kami dengan Roh Kudus-Mu, hibur kami Bapa, sehingga kami merasakan sukacita itu, kami merasakan damai sejahtera itu Tuhan. Kami mau dipenuhi Bapa dari hari ke hari dengan berkat-berkat rohani yang daripada-Mu. Penuhi kami setiap hari Bapa. Kami anak-anak-Mu yang datang pagi hari ini Tuhan, isilah hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kembali kami mencari Engkau Tuhan hari-hari Bapa, mencari Engkau sumber kekuatan kami, Allah yang tidak pernah jauh daripada kami Tuhan. Mungkin Tuhan banyak permasalahan bagi anak-anak-Mu saat ini Tuhan, membuat kami jauh daripada Engkau Tuhan. Ada masalah itu yang membuat kami tidak mau mencari Engkau Tuhan. Kami enggan mencari Engkau. Ampuni kami Tuhan. Kami selalu mempersalahkan Engkau Bapa. Tapi pagi hari ini Tuhan, Engkau membuktikan bahwa Engkau Allah yang hidup, yang mampu memberi kemenangan, yang mampu menolong kami kepada kehidupan yang semakin hari indah di hadapan-Mu. Biarlah firman-Mu terus tertanam dalam hidup kami. Materaikan firman-Mu Tuhan. Ini bukan dongeng Bapa, tapi firman yang hidup, yang akan menghidupi kehidupan kami untuk mendapatkan hari masa depan bersama dengan Kristus. Bapa yang luar biasa, kami bersyukur punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Yes, the Lord Jesus is Lord. Allah yang berkuasa mengangkat, menyembuhkan, memulihkan, dan membuat kami hidup berkemenangan di dalam Kristus. Terima kasih Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Urapi hamba-Mu semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Kau topang dia Tuhan dengan kekuatan yang daripada-Mu. Ketika dia lemah, Allah ada dekat dengan dia. Ketika dia merasa tak mampu, ada Allah yang dekat dengan dia. Terima kasih Bapa, Kau luar biasa bagi kami. Sementara Tuhan kami mempersembahkan persembahan kami, biarlah kami memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita Tuhan. Kami memandang memberi hanya kepada Kristus Tuhan. Ajar kami memberikan yang terbaik bagi hidup kami kepada Engkau Bapa. Inilah tubuh jiwa dan roh kami. Kami bersyukur kami disegarkan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, tugas Tuhan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberikan dengan sukacita di hati. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Baik, untuk acara selanjutnya saya serahkan ke
Mbah. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan pagi ini, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kami atas nama Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ardani Sanjaya. Diberkati Tuhan, diberi sehat, kuat, umur panjang oleh Tuhan. Juga buat adik Abel, kami ucapkan juga selamat ulang tahun. Tuhan memberkati di masa kecil, masa depannya diberkati Tuhan. Dan pada hari ini juga yang berulang tahun Pak Gideon Tampu Bolon. Puji Tuhan, selamat ulang tahun ya Pak ya. Kita bersyukur bahwa kita masih ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Firman Tuhan tadi sampaikan bahwa Tuhan akan memberkati kita. Berkat yang paling luar biasa itu adalah sehat ya, kuat. Kita bersyukur kalau kita masih sehat sampai hari ini, karena tidak semua orang yang punya itu. Kalau kita masih sehat, kita masih kuat, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Sebagai pengumuman, hari Selasa ada doa malam melalui aplikasi Facebook, kemudian ibadah Sabtu Ceria dan Tunas Remaja masih melalui link YouTube yang akan kami kirimkan setiap hari Sabtu pada pukul 4 sore. Kemudian ibadah hari Jumat ada doa puasa, kemudian hari Minggu ibadah raya jam 8 pagi di tempat ini. Puji Tuhan. Untuk minggu depan adalah minggu pertama. Kita ada di bulan Desember ya, puji Tuhan. Kita akan mengadakan perjamuan kudus, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bisa datang ke tempat ibadah, kami akan mengirimkan anggur dan hostinya ya, puji Tuhan. Itu saja yang jadi pengumuman. Ibadah Natal kita nanti mungkin akan dibicarakan oleh ibu-ibu bagaimana perayaan Natal kita. Ibadah Natal kita akan diadakan pada hari tanggal 25 Desember jam 8 pagi di tempat ini ya, puji Tuhan. Jadi ibadah Natal kita jam 8 pagi. Mari sama-sama kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Kami memuji Bapa di dalam surga, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kami berdoa Tuhan bersertakan pagi hari ini. Haleluya Yesus.
bagi Pak Ardani yang berulang tahun Ya, Yesus. pada tanggal 27. Hamba berdoa, turunlah berkat Tuhan bagi Pak Ardani. Diberkati dalam segala hal, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga. Tuhan tolong, turunlah berkat Tuhan bagi Pak Ardani. Diberkatilah dia Tuhan. Umur panjang ada di tangan kanannya, kekayaan kehormatan ada di tangan kirinya. Di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, turunlah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Panjang umur, sehat selalu, berkat-berkat Allah kiranya menyertai Pak Ardani ya Tuhan. Berkati keluarganya, istri, anak-anaknya, diberkati oleh Tuhan. Semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan. Semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Semakin hari Tuhan memakai dia. Berkat-berkat Allah. Tuhan, pemakaian Tuhan dalam keluarganya, dalam pekerjaannya. Oh, Tuhan akan terus angkat. Seperti janji Tuhan, Tuhan akan mengangkat menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Diberkatilah engkau ketika engkau pergi dan kemanapun engkau berada. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati. Setiap usaha kerja yang dilakukan dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini juga hamba berdoa untuk Pak Gideon. Hari ini menjadi hari yang diberkati Tuhan. Hari yang penuh sukacita bagi Pak Gideon. Dia boleh berulang tahun. Ada banyak hal yang dia boleh alami bersama dengan Tuhan. Kalau dia sehat hari ini hanya oleh kemurahan Tuhan. Dan hamba berdoa, turunlah berkat Tuhan bagi Pak Gideon. Berkat daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai, memberkati Pak Gideon. Oh, umur panjang ada di tangan kanannya, kekayaan kehormatan ada di tangan kirinya. Berkat Allah menyertainya kemanapun dia pergi dan berada. Apapun yang dia kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Segala perkara, segala usaha, apapun itu Tuhan, Tuhan senantiasa ikut campur tangan di dalamnya. Berkati istrinya, berkati anak-anaknya, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Diberkatilah ketika dia pergi, dia keluar, dimanapun dia berada. Berkat Allah menyertainya. Terima kasih Tuhan. Turunlah berkat Tuhan bagi Pak Gideon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa juga buat adik Abel. Tuhan berkati adik Abel, anak Abel yang berulang tahun. Keluarga Bapak Ibu Eko, biarlah menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Diberikan hikmat untuk mendidik, untuk mengajar, untuk memelihara Abel. Menjadi ya Tuhan kasih karunia di dalam hidup mereka. Menjadi ahli waris dalam kehidupan mereka Tuhan. Berkati Abel, Tuhan berikan dia kesehatan. Menjadi anak yang semakin hari semakin pintar, semakin diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami kepadamu, kami mengucap syukur buat seluruh jemaat Tuhan yang ada, yang mengalami persoalan, yang mengalami kekurangan, yang mengalami tantangan hari-hari ini. Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Berkat Allah menyertai kami hari ini. Sepanjang minggu ini Tuhan, berkat-berkat Tuhan berikan bagi kami. Hindarkan kami dari mara bahaya, malapetaka, niat orang jahat, kecelakaan. Oh, orang-orang yang tidak senang dengan kami, kami patahkan, kami tolak dalam nama Yesus. Sukacita, damai, sejahtera biarlah tinggal tetap di dalam hidup kami. Usaha pekerjaan kami semakin diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kami buat, Tuhan tolong senantiasa. Tuhan campur tangan supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Tuhan tolong memberkati anak-anak Tuhan yang melayani, pemain musik yang memimpin pujian, yang menjalankan kolektor, seluruh kami yang hadir. Ya Tuhan senantiasa menolong kami, senantiasa memberkati kami. Ini doa kami Tuhan. Berkati bangsa kami. Tuhan tolong hari-hari ini pulihkanlah bangsa kami. Ampunilah bangsa kami. Tuhan tolong biarlah ada ya Tuhan kedamaian, kenyamanan, keamanan bagi bangsa kami. Segala ya Tuhan Yesus intimidasi, roh-roh jahat, oh kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, kami patahkan dalam nama Yesus.
Tuhan satukan bangsa kami. Berkati pemimpin kami, Bapak Presiden. Berkati Tuhan TNI Polri dalam mengamankan bangsa kami. Tuhan tolong anak-anak Tuhan yang mengalami kesulitan, anak-anak Tuhan yang mengalami aniaya. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan kuatkan. Kami percaya Tuhan bagian dari penderitaan Kristus biar kami boleh alami. Biarlah Tuhan kuatkan kami. Tuhan kuatkan saudara-saudara kami yang mengalami tantangan persoalan hari-hari ini. Kami berdoa untuk Jawa Timur. Kami berdoa untuk kota Sidoarjo, Surabaya. Kami berdoa buat lingkungan di mana kami tinggal. Kami berdoa untuk desa kami. Kami berdoa untuk tetangga sekitar kami. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Berkatilah kota kami. Berkatilah desa kami. Berkatilah tetangga kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan bela, Tuhan senantiasa menolong. Tuhan tolong setiap doa-doa kami, setiap ibadah kami diurapi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami Tuhan, supaya kami pulang dengan damai sejahtera. Kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang dengan membawa berkat-berkat, sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Kami serahkan sepanjang minggu ini Tuhan. Berkat Allah menjadi bagian dalam hidup kami. Tuhan tolong kami Tuhan. Tuhan berkati kami sepanjang minggu ini. Ini doa kami kepadamu. Anak-anak kami di rumah, Tuhan tolong, Tuhan senantiasa pelihara. Bagi jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan streaming juga, diberkati dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Terima mujizat, terima kesembuhan, terima pertolongan, terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.